Ya, untuk perempuan yang ada di Kabupaten Lombok Barat ya pada khususnya, jangan takut bermimpi. Tidak perlu takut bersaing dengan laki-laki karena kita tidak merebut lahan laki-laki begitu. Kita memperjuangkan hal yang sama. Sahabat LMI, sebelum melanjutkan tayangan ini, subscribe dulu, like, lalu komen, kemudian di-share ke yang lain. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di LMI Channel pada kesempatan hari ini. Dan sahabat-sahabat LMI Channel di mana saja berada, kalau saya menyebut kata perempuan, maka ada beragam persepsi dan interpretasi yang muncul di masing-masing kita. Dan yang pasti bahwa perempuan hari ini sudah sangat berbeda dengan perempuan masa lalu, di mana perempuan hari ini sudah banyak yang hadir dan mengekspresikan dirinya di ruang-ruang publik, bahkan tidak sedikit dari mereka yang mampu menjadi leader di antara sekumpulan laki-laki. Lalu bagaimanakah mereka mampu sampai di taraf sosial seperti itu, dan mampukah mereka menyeimbangkan dirinya dalam relasi laki-laki dan perempuan? Pada kesempatan yang baik ini sudah hadir di studio LMI Channel seorang perempuan top yang mampu dan berhasil menjadi leader di antara sekumpulan laki-laki di parlemen. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Ibu Hajah Nur Hidayah SH, SE ya, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat. Kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, kalau kita tadi saya menyampaikan bahwa Ibu sekarang di posisi top ya, top leader di parlemen di Lombok Barat. Pertanyaan yang pertama ingin kita sampaikan ke Ibu ini, kapan dan bagaimana Ibu sampai di dunia politik? Nah, ini penting untuk dijawab, Ibu. Iya, sebenarnya dari awal tidak ada ketertarikan untuk terjun di dunia politik ya, karena juga dari segi pendidikan saya ini kan ekonomi. Nah kemudian biasa bekerja di accounting juga, begitu sebagai accounting di beberapa perusahaan swasta. Tiba-tiba 2008 itu saya lagi duduk, terus dengar pengumuman dari masjid, diumumkan untuk pembukaan pendaftaran pencalonan kepala desa. Ya. Tiba-tiba otomatis saya mikir kenapa saya tidak nyalon aja jadi kepala desa begitu. Tujuannya ya pertama ingin menginspirasi perempuan, bahwa perempuan sebenarnya harus berani begitu, menunjukkan diri, mencalonkan diri. Masalah apakah jadi atau tidak itu urusan belakangan ya. Karena terus terang saja saat itu saya belum tahu dan tidak pernah tahu bahwa ada kepala desa perempuan gitu, dan boleh menjadi kepala desa itu. Hanya coba-coba saja. Coba-coba dan berhasil. Ya, dan alhamdulillah berkat dukungan keluarga ya, yang awalnya dari almarhum mami waktu itu sebenarnya menolak keras saya mencalonkan diri itu, karena dia pikir ngapain mau jadi kepala desa begitu. Tapi saya bilang saya hanya ingin mencoba seperti apa begitu. Dan kalau keluarga tadi sempat mengatakan jangan ya, lalu kalau sekeliling nih masyarakat sekitar Bu, karena kita tahu bahwa kalau perempuan itu muncul kan masih dianggap ya, dipersepsikan
kelas 2 lah gitu Iya, kan, betul. di tengah-tengah masyarakat. Iya. Lalu bagaimana Ibu meyakinkan masyarakat bahwa perempuan juga mampu gitu? Merubah persepsi ini kan agak sulit ya Bu? Iya. Jadi memang awalnya ya agak sulit mengubah mindset ya masyarakat. Begitu saya mencalonkan diri heboh. Karena kok ada perempuan berani nyalon jadi kepala desa. Sementara di tatanan masyarakat kita bahwa yang menjadi pemimpin itu haruslah laki-laki begitu. Tapi saya menyampaikan bahwa saya ini kepala pemerintahan desa, bukan imam sholat di masjid, saya bilang begitu. Jadi harus dibedakan antara agama dengan kemudian tatanan birokrasi, administrasi. Iya. Nah setelah jadi kepala desa, Ibu satu periode atau berapa periode? Satu periode tidak selesai. Tidak selesai. Baru kemudian terjun di dunia politik Iya, di partai lah. Partai. Nah itu ceritanya tadi sama nggak kira-kira dengan waktu Ibu akan masuk menjadi kepala desa itu? Jadi agak berbeda ya. Saya merasakan menjadi kepala desa itu di saat itu ya, tahun 2009 itu begitu berat membangun desa itu. Ya. Begitu. Karena anggaran tidak seperti hari ini. Yang kita disupport dari pusat ada DD miliaran, kemudian ADD juga besar. Jadi waktu saya itu ADD hanya 125. Sementara dusun saya di Desa Taman Sari itu ada 14. Desa paling luas di Kecamatan Gunung Sari. Nah, bagaimana saya membangun desa dan hanya anggaran 125 juta per tahun gitu. Itu kemudian membuat saya berpikir, mungkin saya kalau memang berniat mau membangun itu, saya tidak bisa hanya menjadi peminta. Kita kan kepala desa itu meminta kepada pemerintah daerah begitu kan. Tapi kemudian saya bisa mengambil pemberi kebijakan terhadap desa begitu. Itu awalnya, kemudian akhirnya saya kalau hanya jadi kepala desa, kapan desa saya maju? Akhirnya mencalonkan diri menjadi. Ya, akhirnya saya mencalonkan diri menjadi. Dan menang. Dan alhamdulillah menang lagi. Baik, dan waktu masuk di dunia politik di parlemen ya, menjadi anggota legislatif itu ada bedanya nggak ketika Ibu waktu menjadi kepala desa, yang tadi Ibu katakan bahwa meminta atau mengajukan lah kalau bahasa halusnya itu, dengan ketika waktu di legislatif? Jelas beda ya. Ketika menjadi legislatif ada satu tupoksi kita, yaitu bagian penganggaran ya, di mana kita sebagai anggota legislatif memiliki hak kemudian di situ untuk menentukan program pemerintah daerah yang kira-kira memang memenuhi hajat hidup orang banyak. Prioritas setiap kegiatan itu kan dari legislatif dan berkoordinasi dengan eksekutif. Nah, di anggota dewan di Lombok Barat itu kan banyak didominasi laki-laki. Iya. Waktu masuk pertama itu gimana Bu? Susah nggak beradaptasi dengan banyak laki-laki sementara perempuannya sedikit? Iya, yang waktu periode pertama 2014-2019 itu kebetulan perempuan itu kan ada 7 anggota legislatif. Dan waktu itu juga perempuan yang menjadi ketua DPRD-nya Ibu Wakil Bupati yang sekarang. Ya memang ada kita begitu masuk jadi anggota itu dengan banyaknya laki-laki agak disepelekan begitu ya, dari segi pemikiran terutama. Karena banyak laki-laki itu berpikir itu anggota terutama ini, kalau perempuan ini kan tidak mengerti begitu. Ada yang dia menjadi DPRD karena memang suaminya kepala desa. Ada yang menjadi DPRD mungkin karena dia perempuan didorong begitu ya oleh pasangannya dan lain sebagainya. Tidak dari dasar dia memiliki ilmu tentang birokrasi dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita dianggap tidak ada. Begitu. Nah, itu yang penyelesaiannya yang agak berat gitu. Ketika dalam pengambilan keputusan misalnya untuk pembentukan alat kelengkapan dewan begitu, kita tidak diajak berdiskusi atau tidak dijadikan bagian yang penting untuk menjadi tim begitu. Tapi katakanlah disepelekan, tapi di periode kedua justru menjadi pimpinan ya Bu. Ya, alhamdulillah itu mungkin jalannya. Iya, jalannya.
Dan kalau bicara periode pertama dan kedua itu kan dulu menjadi anggota, sekarang menjadi ketua, itu di mana letak strategisnya, Bu? Menjadi ketua atau anggota atau sama saja? Sebenarnya sama. Kami anggota maupun ketua itu kan punya tupoksinya kan sama. Hanya saja ketua DPR mungkin bebannya lebih berat, karena harus membuat situasi harmonis antara legislatif dengan eksekutif. Kemudian segala komunikasi yang mandek di tengah-tengah harus sebagai ketua kita harus bisa menengahi. Oh gitu ya. Nah, Ibu, kita masuk sedikit ke wilayah tugas. Iya. Kan anggota dewan ini kan tugasnya diantaranya legislasi, kemudian penganggaran, budgeting, dan pengawasan. Dari ketiga hal ini, mungkin barangkali sahabat-sahabat LMI ingin mengetahui hal-hal yang menarik, Bu, seputar ketiga tugas pokok dan fungsi anggota dewan ini. Di bidang legislasi, budgeting, dan pengawasan itu apa yang sedang dilakukan teman-teman di DPR? Kalau yang legislasi tentunya kan kami berserta dengan pemerintah daerah membuat undang-undang ya. Karena undang-undang atau peraturan daerah itu ada yang berasal dari inisiatif DPRD, kemudian ada yang inisiatif dari eksekutif. Gitu. Yang tentunya yang inisiatif ini banyak macamnya. Ketika misalnya dari Komisi 4 yang membidangi masalah kesehatan atau kemudian sosial budaya itu melihat apa kira-kira perda apa yang bisa diusulkan oleh Komisi 4 ini kemudian yang bisa disetujui oleh seluruh anggota. Dan yang sekarang yang digodok apa, Bu, tentang peraturan daerah? Kalau hari ini sebenarnya begini, sebelum-belumnya di tahun 2019 banyak perda yang digodok oleh DPRD, bahkan Lombok Barat itu menjadi DPR paling produktif dalam membuat perda. Nah, hanya di tahun 2020 ini sampai hari ini kami hanya baru mengesahkan 3 perda saja. Ya. Karena kondisi pandemi COVID-19. Yang menarik apa, Bu, yang sudah disahkan? Yang paling menarik itu perda tentang KPBU. Kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Jadi di situ perda ini membuat persetujuan bahwa daerah bisa melakukan kerjasama dengan swasta atau pihak ketiga, bisa dengan luar negeri dan lain sebagainya. Tapi terutama kita menekankan pada perda KPBU PJU, penerang jalan umum. Dan ini satu-satunya perda yang disahkan dari seluruh Indonesia, baru Lombok Barat yang mensahkan perda ini tentang hal ini. Okay. Karena ke depan Lombok Barat ini untuk urusan penerang jalan umum tidak lagi ditangani oleh PLN ataupun pemerintah, tapi langsung oleh pihak ketiga. Begitu. Itu menariknya yang peraturan daerah yang sudah disahkan. Yang sudah disahkan. Dalam hal budgeting, Bu, apa yang perlu disampaikan ke publik yang barangkali sahabat-sahabat LMI ingin tahu nih? Yang menarik aja, Bu. Kalau yang menarik dari budgeting ya, hari ini di situasi pandemi COVID-19 ya, di mana seluruh sektor terdampak, terutama Lombok Barat ini yang sumber PAD terbesarnya dari sektor pariwisata. Ya. Kemudian karena pandemi kita tahu bahwa PAD itu jelas berkurang. Kemudian belum lagi ada pemotongan DAU dan DAK. Sehingga tentu jumlah anggaran kita jauh berkurang. Ya. Yang menariknya kan semua pihak punya kepentingan, begitu. Di tengah anggaran yang sedikit, keinginan yang banyak, begitu kan? Luar biasa. Tentu ya lah. Jadi kami harus berdebat agak panjang tentang skala prioritas pembangunan daerah. Karena kue sedikit, kuenya sedikit harus dibagi banyak. Sama-sama sedikit. Sama-sama sedikit, tapi sedikit itu apakah harus merata atau tidak? Ya. Makanya tetap kita harus menggunakan skala prioritas. Misalnya jalan yang memang kira-kira dinikmati oleh orang masyarakat luas, dalam hari ini kondisinya rusak misalnya, itu harus diprioritaskan. Dibanding kita membangun jalan di pegunungan yang hanya dilewati 2-3 orang, begitu kan. Nah, seperti itulah contoh. Itu yang prioritas. Iya, yang prioritas hari ini ya. Di tengah-tengah kondisi pandemi pandemi saat ini. Baik. Kalau yang ketiga, Bu, tentang pengawasan, Bu. Ini bagaimana sih relasi DPRD dengan
pemerintah daerah. Dan di situ kan ada tugas pengawasan. Oh iya. Yang diawasi oleh teman-teman DPR ini apa? Yang diawasi oleh kami tentunya adalah berkaitan dengan pembangunan ya. Misalnya kami sudah mensahkan anggaran APBD 2020 di Murni waktu akhir tahun 2019. Nah, kemudian pada pelaksanaannya kami awasi apakah kemudian yang sudah dianggarkan ini berjalan tidak dengan baik, baik dari proses lelang, kemudian pengerjaannya dan lain sebagainya. Sejauh ini bagaimana penilaian Ibu tentang kinerja pemerintah daerah, Bu? Begini kan, selama ini kami sering menekankan di DPRD itu agar ketika untuk proyek-proyek daerah baik dari DAK terutama yang kami sangat soroti itu, agar prosesnya itu harus sebaik-baiknya. Terutama di pihak ketiga ini kan proyek itu kadang nilainya sangat besar. Iya. Apakah pihak ketiga ini dia punya tidak jaminan, garansi bank minimal bahwa dia memiliki dana sebesar anggaran proyek yang diberikan oleh pusat. Iya. Itu terutama itu. Karena bagaimanapun kalau seandainya perusahaan ini abal-abal gitu ya, kita sampaikan seperti itu, tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup, dia akan terhenti di tengah jalan. Karena memang mereka harus kerjain dulu ya, Bu, baru kemudian anggaran turun. Iya, baru begitu. Kalau dia terhenti di tengah jalan itu, maka itu akan menjadi beban daerah. Betul. Dia harus dibiayai lagi oleh APBD tahun berikutnya. Nah, ini kan padahal ini dana anggaran dari pusat yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh daerah. Gitu. Jadi itu yang hal-hal yang perlu diawasi oleh. Iya, itu hal-hal yang perlu kita awasi. Baik, Bu. Ini dari ketiga hal ini yang paling banyak bikin ribut itu apa, Bu, di DPR? Karena kita kan sering dengar ini di media sosial, di surat kabar ya, karena DPR ini rumah rakyat, tentu banyak hal yang ingin diawasi langsung oleh rakyat, kemudian menyampaikan atau hearing lah ke DPR. Yang banyak membuat ribut itu apa sih, Bu? Hari ini yang paling banyak membuat ribut itu masalah aset daerah. Ya. Nah, aset daerah ini kan Lombok Barat ini paling banyak asetnya, sebenarnya kita ini kaya dengan aset. Hanya saja kemudian aset ini tidak terkelola dengan baik, tidak teradministrasi juga dengan baik. Makanya banyak kemudian aset-aset daerah kami yang diklaim, digugat bahkan oleh pihak lain. Nah, jadi hearing itu yang paling banyak itu ya terkait aset hari ini ya, yang tahun 2020 ini. Dan teman-teman DPR meneruskannya ke pemerintah daerah. Kami meneruskannya ke pemerintah daerah, kami juga meneruskannya kepada APH. Kita mendorong, artinya kalau daerah memang serius terhadap penanganan aset ini, maka daerah harus tegas begitu, melakukan perbaikan terhadap pencatatan, administrasi. Mana aset daerah kita yang memang kita memiliki bukti begitu ya, alas hak terhadap itu, ya harus segera disertifikatkan, kemudian harus diberikan patok yang menyatakan bahwa ini adalah milik pemerintah daerah. Ya, kita doakan semoga tugas-tugas Ibu ini di DPR sukses ya, Bu. Amin ya rabbal alamin. Dan kita lihat tadi perjalanan mulai dari mendengar pengumuman di masjid ketika akan menjadi kepala desa ya, ini sudah awal yang bagus, Bu ya. Kemudian kayaknya nggak ada hambatan gitu perjalanan Ibu dari menjadi kepala desa, kemudian naik ke menjadi anggota legislatif, periode terpilih, bahkan menjadi ketua. Ke depan Ibu mau apa nih, Bu? Saya bukan tipe orang yang merancang masa depan jauh-jauh hari, tidak. Jadi segala hal itu saya spontanitas, saya jalani sambil saya melihat apa yang bisa saya lakukan. Gitu. Saya tidak berpikir 4 tahun lagi saya ingin menjadi DPRD, tidak pernah. Atau sebelumnya saya ingin menjadi kepala desa, tidak pernah. Bahkan menjadi ketua DPRD juga saya tidak pernah bermimpi begitu kan. Tapi ketika kesempatan itu ada, insya Allah kita mencoba. Gitu ya. Jadi mengalir saja ya, Bu ya. Mengalir saja seperti baik, air. Menarik sekali ya. Jadi kapasitas beliau sangat mumpuni sebagai seorang pemimpin meskipun beliau seorang perempuan, dan ini menunjukkan bahwa perempuan-perempuan Indonesia, perempuan-perempuan di daerah ini juga memiliki kesempatan yang sama ya, Bu. Semua perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin ya di ranah publik. Dan Bu, yang terakhir kita ingin mendengar closing statement ya, pesan-pesan untuk perempuan-perempuan di daerah ini ya.
harus seperti apa sehingga mereka mampu menjadi apa yang mereka inginkan gitu. Silakan. Ya, untuk perempuan yang ada di Kabupaten Lombok Barat ya pada khususnya, jangan takut bermimpi. Jadi jika ada kesempatan, niatkan saja dengan baik. Segala sesuatunya jika diniatkan dengan baik, insya Allah pasti selalu ada jalan. Dan tidak perlu takut bersaing dengan laki-laki, karena kita tidak merebut lahan laki-laki begitu. Kita memperjuangkan hal yang sama dengan laki-laki. Gitu. Baik, sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Ibu pada kesempatan yang baik ini, dan mudah-mudahan tentu tidak cukup kita bertemu di tempat ini. Barangkali nanti pada kesempatan yang lain kita ingin satu hari bersama Ibu Ketua DPR untuk melihat bagaimana keseharian beliau dalam memimpin legislator di Lombok Barat ya, insya Allah di kesempatan yang berikutnya. Baik sahabat-sahabat LMI di mana saja berada, demikian perbincangan kita pada kesempatan ini dengan Ibu Ketua DPR, dan kita maklum kita nggak bisa banyak waktu karena beliau sangat sibuk. Dan ini juga kita curi-curi waktu dengan beliau, alhamdulillah bisa hadir dan berkenan di LMI Channel. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah menyimak perbincangan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil value, nilai untuk kita sama-sama berkiprah, berkompetisi yang baik di sekitar kita ya. Dan mudah-mudahan kita doakan teman-teman yang terutama perempuan ya, yang ingin menjadi orang-orang yang aktif seperti Ibu Ketua DPR, mudah-mudahan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih sama-sama, Ibu sudah hadir di podcast LMI Channel. Insyaallah kita bertemu di bincang bersama LMI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.